أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan tauhid. Begitu pentingnya tauhid ini karena untuk hal inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para rasul, para nabi agar menjelaskan kepada manusia bahwa Tuhan yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak selainnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Untuk tujuan ini hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-kutub as-samawiyah, kitab-kitab samawi untuk tujuan ini, agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Al-iman billah, iman kepada Allah, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk pokok daripada ajaran agama Islam ini hadirin sekalian. Awwalul wajib, kewajiban yang pertama, sebagaimana suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersama para sahabatnya. Malaikat Jibril menyamar sebagai laki-laki yang ganteng, berbaju putih bersih, ya, rambutnya hitam, tidak ada bekas safar, tidak ada debu yang menempel di bajunya. Langsung menuju Rasulullah, duduk di hadapannya dan bertanya, "Ya Muhammad, mal iman?" Wahai Muhammad, apa itu iman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu adalah an tu'mina billah, engkau percaya kepada Allah, iman kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi, percaya kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, hari kiamat, wa bil qadar khairihi wa syarrihi, dan iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi Nabi menyebutkan iman yang pertama al-iman billah, iman kepada Allah hadirin sekalian, mengandung 4 unsur. Yang pertama adalah al-iman biwujudillah, iman percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada walaupun gaib menurut kita, tapi tidak semua gaib itu tidak ada, ya. Dan kita punya keyakinan, begitu juga ahli sunnah wal jamaah punya keyakinan bahwa Allah akan dilihat di akhirat kelak oleh penduduk surga di surga, dan ini merupakan nikmat yang paling terbesar. Setelah penduduk surga mendapatkan kenikmatan surga, diberikan oleh Allah yang luar biasa lagi, yaitu dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang pertama al-iman biwujudillah, kemudian yang kedua adalah al-iman birububiyatillah. Kita harus meyakini Allah itu esa dalam menciptakan, dalam mengatur alam ini. Dia sendiri ya dalam menciptakan, tidak ada yang terlibat dalam penciptaan yang ada di alam ini ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah memberikan rezeki kepada setiap makhluknya, walaupun manusia, jin, ya binatang-binatang, hanya Allah yang berikan rezeki. Tidak ada selain Allah yang ikut campur dalam masalah ini. Maka kita memohon rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mematikan dan menghidupkan, menurunkan hujan, menyembuhkan penyakit, mendatangkan musibah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan tentang rububiyah, yaitu tentang af'alullah, sifat-sifat Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, yang ketiga adalah al-iman bil uluhiyah. Iman kita dengan uluhiyah. Uluhiyah ini artinya af'alul ibad, yaitu pekerjaan-pekerjaan hamba, amalan-amalan hamba harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan daripada dakwah para rasul, mengajarkan manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh diselewengkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keempat adalah al-iman bi asma'illahi wa sifatihi. Iman kepada nama-nama Allah, bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan baik, dan juga memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Namanya mungkin bisa sama, tapi sifatnya tidak ada yang sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 unsur hadirin sekalian cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tauhid rububiyah, kita meyakini bahwa Allah itu adalah yang menciptakan alam ini, yang mengatur alam ini, tidak ada yang menyangga, tidak ada yang membantah. Kafir Quraisy juga mereka meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki, yang menciptakan langit dan bumi, yang menyelamatkan mereka di saat mereka susah. Ya, dan mereka mengakui itu. Hanya saja tauhid uluhiyahnya yang rusak. Itu orang-orang musyrikin. Ya, Fir'aun juga mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Iblis juga mengakui iman kepada Allah. Tapi karena dia tidak patuh kepada Allah, itu kesalahannya. Hadirin sekalian, iblis tidak patuh kepada Allah, dia iman kepada Allah sebagaimana orang musyrikin. Ya, begitu juga iblis percaya kepada hari kiamat. Bukankah iblis pernah mengatakan fa'andirni ila yaumi yub'atsun? Ya Allah, berikan aku ketangguhan waktu sampai hari kiamat. Dari ayat ini iblis percaya kepada Allah dan dia minta kepada Allah. Dan yang ketiga, dia beriman kepada hari akhir. Dia percaya pada hari akhir. Tapi kenapa dia dilaknat oleh Allah? Karena tidak patuh. Ya, menjadi hamba Allah harus patuh. Al-inqiyad termasuk salah satu syarat daripada la ilaha illallah, harus tunduk dan patuh. Iblis tidak tunduk dan patuh. Hadirin sekalian, maka enggak manfaat imannya. Enggak manfaat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disertai dengan ketundukan, kepatuhan. Ya, percuma hadirin sekalian, seperti iblis akhirnya diancam oleh Allah dengan azab nanti di hari kiamat, dan dia sebelumnya dikeluarkan dari surga, kemudian dirubah wajahnya menjadi wajah yang terburuk dari makhluk-makhluknya, yaitulah iblis laknatullah alaih. Walaupun orang komunis atau ateis, ya, dalam hatinya dia tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah. Hadirin sekalian, tapi kenapa mereka anti Tuhan? Karena kesombongannya, karena kebodohannya. Ya, karena kesombongan dan kebodohannya, ya, sehingga
mereka tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, atau takutnya mereka bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat karena mereka terlalu banyak dosanya. Mereka berbuat banyak maksiat dan dosa sehingga mereka tidak percaya dengan hari akhir, tidak percaya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut mereka ini akan dihisab oleh Allah sehingga mereka pura-pura tidak tahu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang ateis, hadirin sekalian. Jadi sebetulnya untuk tauhid rububiyah hampir semuanya tidak ada yang mengingkari. Yang menjadi permasalahan adalah tauhid uluhiyah. Ya, dalam hal perbuatan manusia ini yang banyak masalah. Ya, terutama dalam hal ibadah. Yang seharusnya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi, mereka menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebagian manusia yang menyembah malaikat, ada sebagian manusia yang menyembah bintang-bintang yang di langit, matahari dan juga bulan. Ada juga sebagian manusia yang menyembah nabi, sebagaimana orang-orang sebelumnya, hadirin sekalian, dianggap nabi itu anak Tuhan, ya, dan mereka kemudian meminta kepada nabi itu walaupun sudah mati. Ada juga sebagian yang menyembah wali-wali yang sudah mati di kuburan-kuburan. Mereka ngalap berkah, memohon keberkahan, meminta sesuatu, ya, manfaat atau dijauhkan dari mudarat, seperti itu. Sebagian manusia ada juga bahkan yang menyembah binatang, menyembah jin, hadirin sekalian, memohon kepada jin. Padahal jin juga makhluk, ya, sama dengan manusia diberikan beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia salat, jin harus salat. Manusia puasa, jin juga harus apa? Puasa. Mereka juga lahir, mereka juga mati, sama dengan manusia. Tapi ada manusia yang tunduk sujud kepada jin, ya, minta sesuatu kepada jin. Tentunya jin tambah sombong ketika dimintai oleh manusia, dan jin memberikan syarat-syarat, ya, akan ditolong. Ya, kalau kamu menghina Allah, menghina Rasul, kalau kamu enggak salat, kita akan tolong. Jin memberikan syarat-syarat, hadirin sekalian. Itulah manusia, ya, minta kepada wakil-wakil setan di dunia ini, para dukun, paranormal, ya, mereka hubungan sama jin, hadirin sekalian. Mereka bukan wali Allah, mereka ini wali jin, wali setan. Karena wali ada dua macam, ada wali Allah dan wali apa? Wali setan. Ya, istilah Al-Quran itu, aulia Allah wa aulia syaitan. Ya, aulia Allah bukan seperti itu. Aulia Allah itu bisa jadi mati, bisa jadi dia lemah, terbunuh. Ya, para sahabat semuanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, walaupun tingkatan iman mereka berbeda-beda, tapi mereka aulia Allah, wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu adalah yang beriman dan bertakwa. Ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wali syaitan tidak beriman, tidak bertakwa, berbuat syirik, minta pertolongan sama jin. Hadirin sekalian, mereka ini wali-wali apa? Setan. Nah, inilah apa namanya kesyirikan, hadirin sekalian. Ini berbahaya sekali. Ya, tauhid uluhiyah, nama lainnya tauhid ibadah. Kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang bertolak belakang dengan tauhid uluhiyah, hadirin sekalian. Ya, ibadah itu kan macam-macam, banyak sekali. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah amal perbuatan. Ada juga membagi ibadah, ada ibadah zahir, ada ibadah apa? Batin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah itu adalah apa namanya? Ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal wal aqwal al-zahirah wal batinah. Nama secara umum, ya, baik itu perbuatan atau ucapan yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, yang batin maupun yang zahir, itu ibadah. Ya, maka ibadah harus
ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ad-dabh, menyembelih. Menyembelih itu ibadah, hadirin sekalian. Kalau seseorang menyembelih binatang ditujukan kepada jin, ya atas perintah jin, diberikan kepada penunggu lautan, penunggu gunung, dipendem, ya tiba-tiba hanya begitu saja menyembelih binatang. Ini ibadah, tapi ibadah li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik, hadirin sekalian. Tapi kalau Anda menyembelih binatang untuk kurban, menyembelih binatang untuk aqiqah, menyembelih binatang untuk dimakan, sebelum menyembelih mengucapkan bismillah Allahu akbar, ya untuk dibagi-bagi, ini juga ibadah. Ibadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, adzabah dilihat niatnya. Makanya Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah dan sembelihlah untuk Tuhanmu, untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki yani ad-dabhi, ya sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak boleh untuk tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, orang yang menyembelih binatang ditujukan kepada selain Allah, syirik akbar. Syirik apa? Akbar. Hanya menyembelih binatang untuk sesuatu, digunakan untuk sihir apa, ya ini syirik akbar. Ini orang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di masyarakat kita seperti itu? Banyak, hadirin sekalian. Banyak orang tidak faham. Menyembelih ayam hitam, dikhususkan ayam hitam, padahal dia itu lagi dilecehkan sama jin, sama setan, hadirin sekalian. Dilecehkan. Ya, nuruti perintah apa? Setan. Manusia lebih mulia daripada jin. Manusia ini lebih mulia, hadirin sekalian. Ya, luar biasa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan dunia ini secara zahir, bukan jin. Ya, bahkan kita disuruh makan apa saja. Kalau jin kan terbatas makannya. Ya, makan apa? Kotoran, makan tulang, seperti itu. Jadi menyembelihlah karena Allah, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala, karena ini bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Dalam hal ibadah, berhukum dengan hukum Allah itu apa? Ibadah enggak? Ibadah termasuk tauhid apa? Uluhiyah. Jadi tauhid, hadirin sekalian, tidak lepas daripada tiga macam tauhid ini. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Ada orang menambahkan tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah. Tapi sebetulnya tauhid hakimiyah itu bagian daripada tauhid uluhiyah. Hakimiyah itu harus berhukum dengan hukum Allah. Sehingga orang-orang pergerakan, para aktivis cenderung hanya bicara masalah tauhid hakimiyah. Harus berhukum dengan Allah, harus berhukum dengan Allah. Kalau enggak kafir. Ya, kalau enggak syirik. Akhirnya apa yang terjadi? Memaksakan kehendak. Ya, membuat gerakan-gerakan, ya akhirnya memberontak dan sebagainya. Ya, sebetulnya tauhid hakimiyah bagian daripada tauhid apa? Uluhiyah. Begitu juga yang merusak tauhid uluhiyah, ad-du'a li ghairillah. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Artinya minta, memohon pertolongan kepada selain Allah. Ya, kepada orang-orang yang sudah mati yang dianggap tokoh atau wali. Ya, ini juga bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Dianggap ini akan menimbulkan berbagai macam kesyirikan, tumpuk menumpuk kesyirikan. Orang yang meminta kepada selain Allah, yang misal dianggap wali atau tokoh, misalnya minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jilani, unsurni, tolonglah saya,
urzuqni, berikan rezeki kepada saya, irhamni, sayangilah saya, ishfini, sembuhkan saya. Ini kalimat mengandung kesyirikan demi kesyirikan. Yang pertama, dia meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani bisa membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia meyakini bahwa dia berdoa itu seakan-akan Syekh Abdul Qadir Jilani tahu di mana tempat dia. Ya, padahal dia di kuburan sekarang, hidup di alam barzah, terpisah dengan alam dunia. Dia sibuk sebagai orang saleh, kalau dia beriman, sibuk dengan nikmat kubur. Nikmat kubur. Dia seorang syekh besar, ulama besar, hadirin sekalian. Tapi orang-orang sesudahnya melampaui batas. Ya, dia meyakini yang berdoa ini bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani mengetahui segalanya. Ya, ini kesyirikan juga. Yang mengetahui segalanya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah ya'lam kullu syai'. Hanya Allah. Manusia tidak ada yang tahu, hadirin sekalian. Terlalu berlebihan terhadap orang saleh. Ini adalah faktor utama jatuhnya manusia dalam kesyirikan. Sebagaimana jatuhnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dalam kesyirikan, dan ini kesyirikan pertama di muka bumi ini, al-ghulu fis salihin, melampaui batas terhadap orang-orang apa? Saleh. Betul, mereka orang saleh, ulama, tapi kemudian ketika mati dibangun kuburannya, didatangi, mereka mencari keberkahan di situ, dibangun kuburannya gede, kemudian dibikinkan patung lagi, seperti wajah-wajah mereka dilukis, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini hadirin sekalian, doa kepada selain Allah termasuk syirik akbar. Bahkan Nabi mengancam di sini dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, dan juga yang lainnya. Begitu juga hadis riwayat Bukhari. Ya, banyak sekali Nabi mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dia masih bermuamalah doa kepada selain Allah, menjadikan ada tandingan-tandingan selain Allah, maka dipastikan masuk apa? Neraka. Hadirin sekalian, ini pembahasan tauhid ini luar biasa penting sekali. Jangan sampai seorang terlibat dalam perbuatan syirik. Istighasa, apalah istilahnya itu, berdoa minta tolong ditujukan kepada selain Allah. Isti'anah, isti'adzah. Ya, apa itu bedanya? Istighasa, isti'anah, isti'adzah. Kalau isti'adzah itu biasanya kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah agar dilindungi dari setan. Biasanya kita baca ketika mau baca Quran, ya, isti'adzah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian mau masuk kamar mandi, ya kan, a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Kemudian pokoknya dari setan. Kalau isti'anah minta tolong kepada Allah di saat senang. Ya, kalau istighosah minta tolong kepada Allah di saat apa? Susah. Ini perbedaan. Tapi ujung-ujungnya kita berdoa kepada Allah. Nah, ini tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Ya, doa ini hanya kepada siapa? Allah. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi, hadirin sekalian. Jangan mengucapkan ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nurul Aini, ya Toha. Toha bukan nama Rasul. Toha, Yasin bukan nama Rasul. Ya, tidak ada dasarnya itu, hadirin sekalian. Toha adalah huruf-huruf muqatta'ah, terputus-putus, yang mengawali surat apa? Toha. Ya, Yasin begitu juga. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, bukan nama Nabi. Ya Toha, ya Yasin. Ini tidak ada dasarnya. Ya, makanya kita ini berilmu sebelum mengatakan. Ya, turun temurun, pokoknya apa kata dulu ya seperti itu, ditulis di buku seperti itu. Ya, seakan-akan itu nama apa? Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa kadzalik. Bukanlah seperti itu. Ya, jadi kita minta kepada Allah, ucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebut Asmaul Husna,
ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai kapan hadirin sekalian Nabi mengajarkan ya Syekh Wali kata ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Syekh Dasuki, ya. Ini tidak ada ini ajaran dari Nabi. Hadirin sekalian, orang-orang bikin-bikin sendiri. Ya. Bahkan Nabi sendiri minta tolong kepada Allah, istighosah kepada Allah. Nabi tidak mampu. Waktu perang Badar, Nabi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Musuh ini banyak sekali. Terkepung Nabi minta tolong. Akhirnya ditolong sama Allah SWT. Ini Nabi Muhammad minta tolong, istighatha kepada Allah. Tidak mengatakan ya Musa, ya Jibril. Ya, dia mengatakan, dikatakan di sini oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 4, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Ketika kalian, Nabi para sahabatnya istighatha, minta tolong kepada siapa? Rabb kalian, yaitu Allah. Fastajaba lakum, maka Allah memberikan ijabah. Ya, turunkan ijabah. Anni mumiddukum bi alfin minal malaika murdifin. Langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bala bantuan. Ya, 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Minta kepada Allah. Hadirin sekalian. Ya, kok minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Begitu juga yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nazar termasuk satu bagian daripada ibadah. Apa itu nazar? Nazar itu mengatakan kalau saya sembuh nanti saya berikan sedekah kepada orang miskin 10 orang, anak yatim 10 orang. Harus dijalankan nazarnya. Kalau betul-betul dia sembuh, dia harus menjalankan nazarnya. Itu contoh nazar. Nazar ibadah kepada Allah. Tapi kalau nazar dia mengatakan kalau saya sembuh nanti saya akan sembelih 3 ayam berwarna hitam, kemudian saya kintirkan ke sungai Kalimas. Ya, nah ini nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya pandemi Covid ini selesai, maka kita akan buat ruatan, ya, berikan sesajen kepada penunggu gunung, penunggu sungai-sungai, ya, sebagai bentuk syukur. Lah, ini juga termasuk ibadah, tapi ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 7, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, mereka menepati nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi kalau bernazar harus tepati. Ya, kalau saya sehat nanti saya menikah lagi. Misalnya, ya apa gitu itu. Ya harus ditepati. Kalau saya sehat saya nikahi kamu. Ya ini nazar loh ini, hati-hati ini. Ya ternyata enggak nikahi, dia dosa dia. Seperti itu. Jadi ini adalah surah Al-Insan. Surah Al-Insan ini surah yang dibaca oleh Nabi ketika hari Jumat di waktu subuh. Kenapa terus dibaca? Menunjukkan surah Al-Insan ini penting. Setiap Jumat subuh hari Nabi membaca surah ini. Hadirin sekalian, maka sunnah untuk membaca surah ini. Pertama, rakaat pertama membaca surah Sajdah. Rakaat kedua membaca apa? Surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Diingatkan tentang ciptaan manusia, diingatkan agar bersyukur, ya, diingatkan orang yang bersyukur mendapatkan pahala, orang yang tidak bersyukur kufur akan mendapatkan siksa. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu dibaca oleh Nabi sampai para sahabat hafal. Surah Al-Insan mengandung ilmu tauhid, hadirin sekalian. Jadi bernazar kepada selain Allah ini merusak tauhid uluhiyah. Kemudian berikutnya isti'adzah juga sebagaimana kita beritahukan tadi, ya, minta tolong kepada jin.
Ini banyak sekali hadirin sekalian, manusia terkadang ingin cepat-cepat selesai urusannya sehingga datang ke dukun minta tolong. Tentunya dukun minta tolong kepada jin. Ya. Maka ini juga akhlak orang-orang jahiliyah. Sebagaimana Allah menceritakan dalam surah Al-Jin ayat 6, وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Ya, dan bahwasanya dulu ada beberapa laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, dan jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ya, dan bertambah sombong jin itu, hadirin sekalian. Ini banyak sampai sekarang, ya, orang malas bekerja, malas sekolah, thalabul ilm, ingin jadi apa? Tabib, ingin jadi paranormal, akhirnya melihara jin, melihara tuyul. Melihara apa? Tuyul. Didatangi orang, ya. Padahal tidak ada latar belakang belajar atau tabib, ya, bas begitu saja, hadirin sekalian. Dan orang percaya itu luar biasa dan sukanya yang gitu-gitu. Ya, padahal yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta tolong sama jin. Orang-orang jahiliyah dulu itu kalau mereka melintasi suatu lembah yang dianggap angker gitu ya, mereka suka bersafar mengarungi Sahara. Apa itu Sahara? Sahara, padang pasir. Ada lembah, gunung-gunung. Di Arab itu kan begitu, gunung-gunung, lembah-lembah. Kemudian dianggap angker, langsung mereka mengatakan, a'udzu bisayyidi hadzal wadi min kulli syarr. A'udzu bisayyidi hadzal wadi min kulli syarr. Aku berlindung kepada penunggu lembah ini dari setiap apa? Mara bahaya. Ada suara, ya saya lindungi kamu. Bisa jadi jin bersuara, ya, langsung senang dia. Nah, ini kesyirikan, hadirin sekalian. Ya, terkadang orang dengan sesuatu itu langsung kayak apa, semakin percaya sama jin, ya semakin takut. Keris berjalan aja sudah dianggap, di mana dulu kan sering itu di TV, keris berjalan. Keris berjalan. Langsung kemudian orang itu mendatangi dukun-dukun itu, paranormal itu laris manis, ngobati kayak apa. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Ini contoh-contoh kesyirikan, hadirin sekalian. Kemudian juga yang apa namanya itu merusak tauhid uluhiyah, melakukan sihir. Sihir ini termasuk syirik akbar, ya. Dan hukuman sihir kalau masuk dalam negeri Islam yang diberlakukan syariat Islam, hukumannya pancung, kepalanya dipenggal, hadirin sekalian. Dan yang melaksanakan ulil amri tentunya, ya, dikasih taubat, dia disuruh taubat agar melepaskan profesi sihir ini, ya, tidak mau, pancung. Nabi sendiri yang mengatakan haddus sahir darbatun bisayf, ya, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang kepalanya. Ya, jadi bukan main-main di sini, hadirin sekalian. Sihir, misalnya sihir itu halus sekali, ya, kita percaya sihir itu ada, ya, yang bikin yaitu paranormal, dukun-dukun, ya, yaitu misalnya suami istri yang lagi akur dipisahkan, ada orang hasad misalnya, dipisahkan sampai cerai, seperti itu. Atau dibuat bingung orang itu, ya. Orang yang kena sihir biasanya sholatnya kurang, imannya kurang, atau di saat sakit, ya, lemah jiwa manusia di saat sakit itu. Makanya di saat sakit itu seharusnya kita ini justru dekat dengan Allah, sholatnya, zikirnya, bukan tambah apa aja. Jauh, memang cobaan, ujian, hadirin sekalian. Saat sakit kan jiwa lemah, ya, pusing kepala, panas badan. Untuk sholat, untuk ngaji itu kayak malas. Dan itu sudah disinyalir sama Rasul. Makanya gunakan kesempatanmu di saat-saat sebelum datang apa?
sakitmu. Karena kalau sudah sakit susah orang itu. Bahkan lihat di rumah sakit itu, kadang nggak sholat, udah sakit nggak sholat, bayangkan. Alasannya ya sakit, nanti aja kalau sudah sembuh baru apa sholat. Sampai seperti itu. Ya, makanya jin dengan sihirnya itu mampu menembus, ya, sehingga tambah bingung dia ini. Ada orang jahat hasad misalnya, ya, kena sihir, hadirin sekalian. Ya, bahkan ada ikatan tukang sihir, persatuan tukang sihir, persatuan dukun, ada di Indonesia ini banyak, hadirin sekalian, sampai sekarang. Ya, ini sangat disayangkan. Kemudian mengaku muslim, sholat, puasa, ya bisa batal, hadirin sekalian, karena sihirnya termasuk yang menggugurkan keislaman. Ya, syirik akbar ini, syirik akbar, dan ini bahaya sekali, banyak tersebar di masyarakat dari dulu sampai sekarang, hadirin sekalian. Sihir ini ada, ya, dan dibuat bisnis. Ya, ada orang dagang, ya, dekat-dekatan gitu, caranya dekat, sama-sama jual nasi, bakul sayur atau bakul soto atau macam-macam. Ya, satunya nggak terima, kok laris itu, datang ke dukun, ayo habis ini, sehingga tangganya ini baru masak nasi bau basi. Bayangkan, pernah nggak terjadi seperti itu? Iya, banyak. Gara-gara masalah uang receh ini sampai berbuat kufur. Bayangkan, gara-gara dunia segala cara ditempuh menyihir saudaranya. Bayangkan, ya, sangat disayangkan, hadirin sekalian. Gara-gara hanya ingin badi, ya, rezeki, ditempuh jalan-jalan yang haram, kufur. Dia ngaku muslim, tidak bisa ya. Kufur, hadirin sekalian. Ya, laris dukun di negeri kita ini, laris manis. Ya, karena susah, nggak masuk hukum pidana ini, karena tidak jelas, tidak terlihat, tapi halus, kan begitu. Ya, makanya ada istilah memelihara jin, memelihara tuyul. Ya, gerakannya itu malam hari. Tuyulnya yang banyak, hadirin sekalian. Padahal nggak syuhul, nggak fulusnya akeh. Berarti dia punya pasukan tuyul. Ya, apakah itu ada? Ya ada, kita yakini ada itu. Karena dia berhubungan dengan jin. Cuma barokah seperti itu. Kemudian juga yang bisa merusak tauhid uluhiyah, ruqyah, campi-campi yang syirik itu. Kalau ruqyah dengan ayat Quran tidak apa-apa. Misalnya kan sekarang ini banyak orang penyakit flu, ya kan, batuk, omikron itu katanya. Itu bisa kita melakukan ruqyah mandiri. Kita baca surah Al-Fatihah. Air ini kita bacakan surah Al-Fatihah, atau kita baca surah Al-Fatihah 7 kali atau 10 kali, kemudian usapkan semuanya ke badan kita. Ruqyah itu bisa sembuh. Banyak teman-teman melakukan seperti ini. Ya, cuma harus serius, harus khusyuk, hadirin sekalian. Ini termasuk tibun nabawi, pengobatan ala Nabi, di samping pengobatan medis, ya, herbal. Ini juga ruqyah. Ya, jadi Nabi mengajarkan sangat simple, hadirin sekalian, sangat simple. Anda baca surah Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini a'zamu surah. Ya, a'zamu surah fil Quran. Surah Al-Fatihah. Allah menurunkan kitab-kitab itu, ya, diringkas oleh Allah dalam surah Al-Quran, dalam Al-Quran, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diringkas oleh Allah dalam surah Al-Fatihah. Bayangkan, diringkas dalam surah Al-Fatihah. Kalau Anda baca surah Al-Fatihah, seakan-akan membaca surah Al-Quran semuanya. Dan ada dalam ayat Al-Fatihah itu adalah asas tauhid, merangkum surah Al-Fatihah dalam satu ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inti daripada ilmu tauhid ini Allah ringkas surah Al-Fatihah dalam satu ayat.
Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami beribadah dan kepadamulah kami apa? Minta tolong. Baca surah Al-Fatihah. Hadirin sekalian, ata'jiz ahadukum an yaqra' hadhihi surah? Apakah seorang di antara kalian lemah hanya membaca surah ini? Kalau sakit baca ini. Baca ruqyah, kata Nabi. Surah Al-Fatihah ruqyah. Iqra' 7 marrat atau 10 marrat. Baca 7 kali atau 10 kali, tiupkan ke tangan, kemudian hapus pegang semuanya, badan, kepala. Insyaallah sembuh. Insyaallah sembuh. Di samping usaha-usaha lain ya, dengan herbal atau medis ya, ini cara Nabi mengajarkan hadirin sekalian sahabat-sahabatnya. Dan itu pernah terjadi. Ketua suku hampir mati sekarat. Bingung nih rakyatnya. Dulu kan istilahnya ada ketua suku. Ya. Rombongan sahabat melintasi, dipanggil. Jamaah, kita punya ketua suku ini lagi sakit sekarat ini. Kita sudah berusaha menyembuhkan, tidak sembuh-sembuh. Bisakah di antara kalian bisa menyembuhkan? Ini para sahabat lagi ini. Ya, katanya ada seorang bisa, tapi kasih kami hadiah. Kami lagi lapar nih. Oh, jangan khawatir. Ya, kalau kalian bisa menyembuhkan, kita kasih kambing. Taib. Dibacakan apa? Surah Al-Fatihah 7 kali atau 10 kali. Sembuh langsung. Hadirin sekalian. Dikasih kambing, bawa pulang sama sahabat, seneng. Ya, diberitahukan sama Rasulullah, dibenarkan. Iya, betul. Baca surah Al-Fatihah dan kasih aku sampel kambingnya, kata Nabi. Ya, ini menunjukkan bi anna hadhihi surah yu'tabar ruqyah syar'iyyah lisyifa al-marda. Ini surah Al-Fatihah termasuk apa? Ruqyah untuk dibacakan kepada orang yang sakit dalam penyembuhan. Tetapi ruqyah jampi-jampi yang tidak syar'i tidak boleh. Qomat kami itu biasanya dukun nggak jelas, atau menulis dibalak-balik itu ya nggak jelas, ada syirik. Atau dipakai untuk jimat yang nggak jelas, ya ini kesyirikan. Hadirin sekalian, Nabi mengatakan inna ruqqa wat tama'im wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah jampi-jampi yang tidak dari Quran dan Sunnah, jimat-jimat, tiwalah, pelet-pelet, itu kesyirikan. Pelet, ilmu pelet, tahu ya ilmu pelet ya? Kan banyak orang sekarang pingin si fulan cinta, ditolak, dukun bertindak. Buat apa? Pelet. Ya. Saya senang sama dia ini, sudah keburu dinikahi orang. Pokoknya tak tunggu jandanya, nggak apa-apa lah. Tak tunggu jandanya, tidak ada masalah. Saya akan pelet itu supaya senang sama saya, supaya meninggalkan suaminya. Lihat di sini, permainan jin ya sering terjadi di masyarakat kita. Terjadi memang. Ya, orang-orang yang terkena seperti ini imannya lemah, mungkin meninggalkan sholat atau sakit. Cuma kan dosa besar ini, termasuk syirik akbar. Ya, gara-gara cinta kemudian melakukan kesyirikan, keluar daripada agama Islam ini. Ada juga termasuk syirik-syirik kecil yang juga merusak tauhid uluhiyah. Termasuk syirik kecil, tapi tidaklah kecil apabila kalau terus dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Ya, termasuk syirik kecil, hadirin sekalian, orang berbuat riya dalam ibadah, ingin dilihat sum'ah, ingin didengar orang lain disebut-sebut. Ini juga termasuk syirik kecil, membatalkan apa? Ibadah. Riya ini bukan main bahayanya, karena bukan hanya orang awam, orang-orang yang ngerti agama aja bisa riya. Beribadah dengan suara keras ingin didengar orang, itu riya juga. Kenapa harus pakai suara-suara keras? Kalau mau berzikir, berselawat, apalagi selawat dibuat apa? Perlombaan. Maksudnya apa? Ingin dapat apa? Hadiah. Ya, ini kelompok kita, ini grup kita ini apa? Selawat nomor 1 dapat hadiah. Berarti ingin dapat apa? Hadiah.
Ini boleh tidak seperti ini? Tidak boleh hadirin sekalian. Ibadah itu harus apa? Ikhlas. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya. Kemudian juga tatayyur, tabarruk. Ya. Ini termasuk hal-hal yang merusak tauhid uluhiyah. Apa itu tatayyur? Merasa pesimis, merasa sial. Contohnya nama atau nomor 13 itu angker, sehingga kalau bangun hotel ditiadakan nomor 13 itu, tidak ada, atau ada dikosongkan khusus untuk Nyai Roro Kidul. Ini kamar tidak boleh untuk tamu-tamu spesial, tamu nggak terlihat, tamu yang nggak terlihat. Ada nggak seperti itu? Ya, jadi ada nomor-nomor yang dianggap sial. Ya, kau loh dari 12 langsung 14. Mana 13-nya? Nggak ada. Katanya resepsionis gitu. Nggak ada. 13 nggak ada. Bahaya kalau kamu masuk itu. Ini sering di masyarakat. Nah, tambah nggak karu-karuan kalau dikatakan begini hadirin sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.